Assalamualaikum Sobat Resmi. Kita ketemu kembali dengan sebuah topik, yaitu menjawab tantangan kekurangan siswa, strategi kreatif dan solutif bagi SMP di tengah persaingan dan fenomena mondok. Tapi jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen agar channel ini tetap bisa memberikan tayangan-tayangan yang mendidik. Selamat menyaksikan. Fenomena berkurangnya jumlah peserta didik baru di jenjang SMP kini menjadi tantangan nyata bagi banyak sekolah, terutama di daerah yang memiliki tradisi kuat mondok atau belajar di pesantren setelah lulus dari SD. Selain itu, meningkatnya kepercayaan orang tua kepada sekolah-sekolah yang dipimpin oleh kiai atau tokoh agama karismatik menambah kompleksitas permasalahan. Dalam kondisi ini, SMP harus melakukan reorientasi dan inovasi untuk tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Analisis situasi. Yang pertama, kecenderungan mondok sejak dini. Banyak orang tua saat ini memilih untuk mengirim anaknya ke pesantren sejak usia dini dengan harapan anak mereka mendapatkan dasar agama yang kuat serta lingkungan yang lebih terjaga. Yang kedua, persaingan dengan sekolah berbasis pesantren atau yang dipimpin kiai. Sekolah-sekolah dengan figur kiai dianggap lebih memiliki legitimasi keagamaan, disiplin tinggi, dan nilai-nilai moral yang kuat. Dan yang ketiga, kurangnya diferensiasi SMP umum. Banyak SMP masih belum mampu menunjukkan nilai tambah atau value added yang spesifik dan unik dibandingkan dengan sekolah alternatif lainnya. Bagaimana solusi rasional dan kreatif? Untuk menghadapi tantangan ini, SMP perlu melakukan pendekatan yang strategis, inovatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Seperti misalnya, 1. Kolaborasi strategis dengan lembaga keagamaan lokal. Alih-alih bersaing, SMP bisa menjalin kerjasama dengan pesantren atau tokoh agama setempat melalui program, misalnya kelas tahfidz atau kelas keagamaan intensif di sekolah yang diasuh oleh ustadz atau ustadzah dari lingkungan pesantren. Atau juga program santri harian, di mana siswa belajar di SMP pada pagi hari dan mengikuti pengajian sore atau malam di madrasah atau pesantren sekitar. Atau juga mengundang kiai lokal sebagai pembina rohani sekolah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kemudian, masalah diferensiasi pembelajaran berbasis life skill dan teknologi. Tampilkan keunggulan yang tidak tersedia di lembaga lain. Misalnya apa? Program keterampilan praktis seperti menjahit, memasak, robotik, coding, desain grafis, pertanian urban, atau kewirausahaan digital. Kemudian, kelas digital literasi dan AI dasar, memperkenalkan anak pada dunia teknologi dan masa depan. Juga kurikulum tematik terintegrasi, yaitu menggabungkan pelajaran umum dan agama dengan pendekatan konstekstual dan proyek nyata, atau dikenal dengan project based learning. Yang ketiga, branding sekolah yang menginspirasi. Sekolah harus tampil sebagai lembaga yang visioner dan humanis melalui misalnya tagline yang mengena seperti belajar ilmu, berakhlak mulia, siap masa depan. Atau media sosial aktif yang menampilkan kegiatan positif siswa, testimoni alumni, dan kegiatan guru. Atau juga mengadakan open house dan sekolah percobaan untuk anak SD kelas 6 dan orang tua agar merasakan langsung suasana pembelajaran di SMP. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler yang kreatif dan islami. Tawarkan kombinasi kegiatan mendidik sekaligus menyenangkan. Misalnya ekstrakurikuler Islami modern seperti podcast dakwah Islam atau podcast dakwah pelajar, teater Islami,
jurnalistik santri, dan lain sebagainya. Atau juga kompetisi dan festival, misalnya festival tahfidz, lomba dai cilik, market day siswa, science fair, dan lain sebagainya. Atau program orang tua mengajar, yaitu melibatkan orang tua sebagai narasumber praktis untuk meningkatkan sense of belonging. Yang kelima, layanan pendukung yang humanis. Tunjukkan bahwa sekolah peduli pada perkembangan siswa secara utuh. Bimbingan konseling spiritual dan karakter misalnya, yaitu membina akhlak dan kepribadian siswa. Atau program beasiswa dan orang tua asuh, yaitu menjangkau siswa dari keluarga kurang mampu. Serta kunjungan rumah dan dialog personal dengan orang tua calon siswa untuk membangun kedekatan emosional. SMP yang mampu membaca dinamika sosial budaya dan keagamaan di sekitarnya akan lebih siap bertransformasi menghadapi tantangan kekurangan siswa. Adik-adik bersikap reaktif, sekolah harus tampil proaktif dengan menjadikan dirinya sebagai rumah kedua yang mendidik akal, juga mendidik hati dan keterampilan hidup. Dengan strategi yang terintegrasi dan humanis, masyarakat akan kembali percaya bahwa SMP juga bisa menjadi tempat terbaik bagi masa depan anak-anak mereka. Mungkin ini tayangan yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen agar channel ini selalu bisa menayangkan tayangan-tayangan yang bersifat edukatif. Sampai ketemu pada tayangan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.